Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang berbahagia, selamat malam. Alhamdulillah kita bisa bertemu, di mana akan saya sampaikan integritas. Integritas di mana seseorang siapapun dia perlu dan belajar untuk memahami integritas agar dan kita bisa bertindak tentunya lebih baik. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita bagaimana kita mampu dan bisa memahami integritas dalam pelaksanaan tugas di SRRT. Tentunya kita pun akan berusaha untuk dan bagaimana mampu dan bisa mengembangkan motivasi. Sehingga dan diharapkan kita akan bisa untuk mampu dan mengembangkan sebuah program. Baik, kita lihat bersama-sama. Apakah integritas itu hal yang penting? Jelas. Saat ini krisis integritas di mana-mana terjadi, orang yang punya amanah suka tidak suka terkontaminasi untuk korupsi. Kenapa dan mengapa kita pentingnya integritas untuk dipahami? Tentunya untuk dan bagaimana kita bisa memahami integritas, maka tentunya beberapa aspek yang akan dipelajari, di mana kita akan belajar bagaimana membuat sebuah pelayanan prima di dalam sistem layanan rujukan terpadu. Maka tentunya kita harus punya motivasi, punya integritas, peduli terhadap kesejahteraan psikologis penyelenggaraan SRRT. Dan tentunya kita pun harus paham bagaimana etika menjadi sebuah standar. Baik, kita lihat dan kita telaah sama-sama. Ternyata untuk dan bagaimana kita mampu mengembangkan sebuah integritas, perasaan bertanggung jawab, menciptakan budaya kepercayaan, tepat janji, jujur namun rendah hati, konsisten, mengutamakan kepentingan tugas dibandingkan kepentingan pribadi, senantiasa berpikir positif, tidak berpihak, dan tidak pernah menganggap rendah orang lain. Kawan-kawan yang saya banggakan, ada saatnya penguatan itu tentunya kita harus paham nilai dan etika, adil dan tidak diskriminasi, profesional, akuntabilitas, penerimaan kehati-hati, kerahasiaan, santun, dan ramah. Baik, kita lihat etikanya bagaimana sih? Ya, sebuah roda akan berputar dan terus etika akan bergandengan dengan sebuah kekuatan dan beberapa sumber di mana etika tentunya kita juga bersama-sama bekerja. Kita juga mengoptimalkan dan beretika dengan rekan sejawat. Tentunya bagaimana masyarakat rentan untuk mampu bersikap sabar. Ada aspek utama pendamping adalah dengan sebuah proses, di mana jika kurang sabar, proses yang lancar pun di dalam pengambil alih sebuah proses, kita harus mengambil kesempatan belajar di masyarakat. Ya, tidak ada salahnya kita belajar. Untuk dan bagaimana kiat yang akan kita kembangkan, jelas. Ayo kita belajar tentang mendengarkan dan tidak mendominasi. Karena dengan mendengar, kita tidak mengklaim sebagai satu-satunya pelaku utama.
masyarakat dan kita harus bersama-sama untuk dan mampu menelaah sedikit demi sedikit apa itu kebutuhan dan bagaimana mengatasi kebutuhan mereka. Bagaimana menghargai dari rendah hati, jelas. Di masyarakat kemiskinan itu selalu dan selalu. Bagaimana caranya? Hargai masyarakat dengan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh untuk mampu dan bisa belajar dari pengetahuan dan pengalaman mereka. Bagaimana kita supaya mau dan belajar? Maka kita harus untuk mulai memahami, untuk mulai berdialog. Karena banyak masyarakat yang mengalami ketertinggalan. Bangkitkan sikap kita, salah satunya adalah untuk dan bagaimana kita posisikan sederajat, akrab dan melebur dengan masyarakat, dan ayo kita belajar untuk tidak menggurui. Karena orang dewasa itu penting belajar dari pengalaman untuk mampu dan bisa mempunyai integritas. Itulah kawan-kawan, di mana seseorang siapapun dia untuk berani mampu terhadap persoalan hidup, ya, mari kita telaah lebih jauh. Ternyata integritas sejati adalah hal di mana kita melakukan yang benar walaupun tidak seorang pun tahu. Kualitas integritas ada mutu, ada sifat, ada keadaan yang menunjukkan kesatuan, sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Terima kasih teman-teman. Krisis integritas, insya Allah dengan sebuah keteladanan, dengan kita make to manage untuk dan senantiasa mematuhi kode etik, komitmen dan konsisten. Kesimpulannya, maka di dalam integritas selalu ada prinsip-prinsip dasar yang memang dan harus kita kembangkan. Terima kasih. Mudah-mudahan integritas akan mampu dan akan terus. Maka ayo kita belajar untuk senantiasa membangun kepercayaan, untuk dan bagaimana memiliki nilai pengaruh yang tinggi, untuk dan mampu menetapkan standar yang tinggi, sehingga menghasilkan reputasi yang bukan hanya pencitraan. Menerapkan diri sendiri untuk mampu sebelum memimpin orang lain. Maka peperangan yang sesungguhnya adalah melawan siapa? Diri sendiri. Membuat kita dapat menjadi sebuah prestasi yang sulit dan tidak bisa diraih. Maka standar pelayanan, prima, sistem, layanan, rujukan terpadu, standar dan etikanya, tetap kita berusaha untuk bertanggung jawab. Maka nilai etika yang menjadi kewajiban siapapun yang punya amanah untuk terus dan menumbuh kembangkan sistem rujukan terpadu, maka dia harus adil dan tidak diskriminatif. Profesional, akuntabilitas, berintegritas. Penerimaan, kehati-hatian untuk dan senantiasa melayani sesuai aturan SOP. Baik, terima kasih. Harapan saya apapun yang disampaikan, tontonan menjadi sebuah tuntunan. Di dalam kehidupan mari kita bermain untuk senantiasa mentoladani, membimbing,
dan kita konsisten untuk dan senantiasa melatih dan menumbuh kembangkan integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.